Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Agam akan menampilkan laporan dari observasi per nagari, yang mana di sini analisis kepemimpinan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik di Nagari Batu Kambing dan Nagari Lubuk Basung. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Suraya Anissa dan Nur Haziza untuk mata kuliah Pemerintahan Nagari, yang mana dosen pengampunya Bapak Rizky Syafril. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada uh, slide selanjutnya. Mungkin untuk penjelasan mengenai gambaran umum dari Nagari Batu Kambing akan dijelaskan oleh Suraya. Kepada Suraya, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Em, Gambaran umum dari Negari Batu Kambing. Batu Kambing merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Adapun Nagari Batu Kambing ini terbagi menjadi 4 jorong, yaitu yang pertama Jorong Pasar Batu Kambing, yang kedua Jorong Alahan Sirih, yang ketiga Jorong Kamparcan, dan yang keempat Jorong Balebada. Adapun Nagari Batu Kambing memiliki luas daerah sebesar 30,43 km persegi serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.663 jiwa. Nagari Batu Kambing memiliki jarak ke ibu kota sejauh 19,20 km. Batas wilayah Nagari Batu Kambing yaitu sebelah utara yaitu di Nagari Sitalang, sebelah selatan ada di Nagari Sitanang, sebelah timur ada di Nagari Sitalang, dan sebelah barat ada di Nagari Bawan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya gambaran umum dari Nagari Lubuk Basung. Nagari Lubuk Basung terletak di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam di Sumatera Barat, yang mana memiliki luas 11.340 hektar yang terbagi dalam 7 jorong, yaitu Jorong Balai Ahad, Jorong Pari Panjang, Jorong Pasar Lubuk Basung, Jorong Sangkir, Jorong Siguhung, Jorong Sungai Jariang, Jorong Surabayo. Secara topografi, wilayah ini terdiri dari daratan dan perbukitan dengan ketinggian antara 40 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nagari ini berbatasan dengan Kecamatan Ampek Nagari dan Palambayan di utara, Nagari Garagahan dan Kecamatan Empat Poto Aur Malintang di selatan, Nagari Kampung Pinang di barat, serta Nagari Tanjung Sani dan Empat Koto Aur Malintang di utara di timur. Dengan jumlah penduduk 40.342 jiwa, Nagari Lubuk Basung memiliki potensi ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan usaha kecil menengah dengan 2 pasar besar sebagai pusat ekonomi. Nagari ini juga memiliki berbagai lembaga pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi serta fasilitas sosial seperti panti asuhan dan pondok pesantren yang menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai kajian teori yang akan disampaikan oleh Suraya. Baiklah, kajian teori itu terbagi menjadi 4, yaitu kepemimpinan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik. Baiklah, saya akan menjelaskan kajian teori mengenai kepemimpinan. Menurut Sutrisno pada tahun 2014, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks pemerintahan, implementasi kepemimpinan menjadi sangat penting karena konsep kepemimpinan yang diterapkan akan memengaruhi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas, mengambil kebijakan, dan membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat. Di Sumatera Barat, konsep kepemimpinan terlihat jelas dalam sistem pemerintahan nagari. Nagari adalah pembagian wilayah administratif
aktif setingkat desa yang memiliki ciri khas adat istiadat Minangkabau. Wali Nagari sebagai pemimpin nagari bertugas mengelola kepentingan masyarakat sesuai adat yang diwariskan turun-temurun. Kepemimpinan di tingkat nagari ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan modern, di mana pemimpin tidak hanya mengutamakan kinerja birokrasi, tetapi juga menjaga harmoni adat dan budaya lokal. Baiklah, yang kedua yaitu pembangunan. Menurut Simamora pada tahun 2006, pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik. Hal ini mencakup kemampuan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan, tujuan politik, dan diri mereka sendiri. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan politik yang memungkinkan individu maupun masyarakat mencapai potensi terbaiknya. Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya desa secara efektif guna mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk selanjutnya mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut Totok Mardikanto dan Purwoko Subianto tahun 2015, pemberdayaan merupakan strategi dalam paradigma pembangunan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pendekatan ini memandang masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan di lingkungan mereka. Pemberdayaan berbasis kerakyatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang bertujuan memberikan akses, kontrol, dan partisipasi masyarakat terhadap sumber daya yang mereka miliki. Adapun lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Sumadio dalam Toto Mardikanto mencakup 3 upaya pokok yang disebut sebagai tribina, yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Bina manusia ini berfokus pada peningkatan kapasitas individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, yang mana tujuannya menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan memiliki daya saing tinggi. Bina usaha diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya, Bentar, kelewat. oke, selanjutnya pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi cerminan kualitas tata kelola negara. Pelayanan publik yang berkualitas sering disebut sebagai pelayanan prima, yang mana merujuk pada pelayanan terbaik yang memenuhi standar tertentu. Standar ini meliputi efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam upaya memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik yang baik menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. 3 aspek pelayanan publik, yaitu administrasi, barang, dan jasa, merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelayanan administrasi yang efisiensi mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Pelayanan barang yang merata membantu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, dan pelayanan jasa yang optimal meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, mungkin untuk selanjutnya hasil observasi dari Nagari Batu Kambing yang akan disampaikan oleh Suraya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ziza. Hmm, hasil observasi Nagari Batu Kambing yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan di Nagari Batu Kambing mencerminkan sistem pemerintahan yang unik yang memadukan antara tradisi adat dan tata kelola modern. Bapak Fadrizal yang menjabat sebagai Wali Nagari sejak Desember 2021 memimpin dengan masa jabatan 8 tahun
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa. Sistem kepemimpinan di negara ini bersifat berjenjang dan partisipatif. Masyarakat tidak dapat langsung menemui wali nagari ketika menghadapi permasalahan. Mereka terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan nenek mama, kemudian bila diperlukan akan diteruskan ke KAN jika KAN sendiri tidak dapat mengatasinya. Adapun BAMUS sebagai badan musyawarah yang berperan seperti DPR versi lokal, yakni memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Model kepemimpinan ini menggambarkan tata pemerintahan yang ideal, menghormati tradisi, menjaga harmoni sosial, dan tetap mengadopsi prinsip akuntabilitas dan transparansi modern. Setiap lapisan kepemimpinan memiliki fungsi saling melengkapi dengan tujuan utama, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu ada pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Nagari Batu Kambing tahun ini menunjukkan pendekatan yang partisipatif dan komprehensif. Terdapat beberapa jorong seperti Kamparcan, Balai Bada, Pasar, dan lainnya menjadi fokus pengembangan infrastruktur dengan perbaikan jalan dan fasilitas yang telah mencapai berbagai tahap penyelesaiannya. Dalam proses pembangunan melibatkan musyawarah masyarakat dan semangat gotong royong. Badan musyawarah atau BAMUS memainkan peran sentral mulai dari perencanaan melalui pramusna dan musnah hingga pemeriksaan akhir. Awalnya menghadapi tantangan rendahnya awalnya menghadapi tantangan rendah terhadap pemahaman masyarakat. Tetapi pemerintah nagari terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur kabupaten, pembangunan di tingkat nagari dilakukan melalui tender dari masyarakatnya sendiri. Tim pelaksanaan terdiri dari berbagai elemen, termasuk BAMUS, pendamping desa, dan pemerintah nagari. Pendekatan ini tidak sekedar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Nagari Batu Kambing menghadapi tantangan serius terkait kesehatan, terutama masalah stunting yang menyebabkan wilayah ini berada dalam zona merah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah nagari menerapkan strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Fokus utama diberikan pada pemberdayaan masyarakat adat dan generasi muda guna melestarikan kepemimpinan lokal dan mempersiapkan regenerasi yang lebih kuat. Program pemberdayaan ini juga sangat terfokus pada penanganan stunting dengan bantuan yang diberikan secara terstruktur dan tepat sasaran. Warga dengan anak berisiko stunting dapat melaporkan kondisi mereka untuk mendapatkan bantuan setelah melalui proses pendataan yang ketat. Selain itu, pemberdayaan juga dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan tenaga medis. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah nagari terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu dari segi pelayanan publik. Pelayanan publik di kantor Wali Nagari Batu Kambing dirancang dengan pendekatan yang sederhana namun komprehensif, mengutamakan kontak langsung dan transparansi dengan masyarakat. Sistem pelayanan ini memudahkan warga dalam mengurus dokumen penting seperti surat izin usaha, surat miskin, dan lain-lain. Meskipun tidak menggunakan layanan daring atau online, setiap warga yang membutuhkan pelayanan atau pengaduan diharuskan datang langsung ke kantor dengan membawa dokumen identitas yang diperlukan. Kantor Nagari juga memberikan berbagai bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan untuk lansia. Pendekatan persoalan ini mencerminkan semangat kedekatan antara pemerintah nagari dan masyarakat, serta memastikan akurasi dan transparansi data melalui pelayanan yang terstruktur dan responsif. Nagari Batu Kambing berusaha memenuhi kebutuhan administratif dan sosial masyarakat sambil menjaga hubungan yang kuat dengan warga negara. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya hasil observasi dari Nagari Lubuk Basung. Yang pertama di kepemimpinan Nagari Lubuk Basung ini dipimpin oleh Wali Nagari yang itu Bapak Darmaira Putra SE Datuk Batuah, yang mana beliau menjabat sejak tahun 2019 dan akan melanjutkannya hingga tahun 2027. Nah, beliau ini
didukung oleh Sekretaris Nagari, yaitu Ibu Hidayati Amir, yang mana juga merupakan sumber ini narasumber yang mana kita wawancarai pada saat observasi di lapangan. Serta di sini juga ada struktur pemerintahan yang terdiri dari 7 jorong dan 41 rukun kampung, karena wilayah dari Nagari Lubuk Basung ini cukup dan termasuk yang paling luas di Sumatera Barat, maka rasanya jorong saja tidak akan mampu sampai ke akar masyarakat, sehingga dibentuklah rukun kampung ini, yang mana tujuannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengambilan keputusan ini dilakukan melalui musyawarah dengan BAMUS, yang mana terdiri dari 9 anggota, dan memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adatnya. Peran penting ini dimainkan oleh 114 niniak mama yang menjaga nilai-nilai adat dan penyelesaian konflik. Nah, kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku adat ini menjadi kunci dari keberhasilan kepemimpinan nagari di Lubuk Bansung, yang mana menciptakan suasana kondusif dan pelaksanaan program-program pemerintah serta kesejahteraan masyarakatnya. Nah, model kepemimpinan ini menekankan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis nilai lokal. Untuk selanjutnya pembangunan, dan pembangunan di Nagari Lubuk Basung ini dilakukan melalui proses musrenbang, yang mana melibatkan masyarakat dan dalam rencana prioritas pembangunan. Ya, yang mana fokus utama saat ini mencakup pengadaan rumah layak huni, ketahanan pangan, perbaikan irigasi, dan pembangunan infrastruktur jalan. Program rumah layak huni ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Program ketahanan pangan ini dikembangkan melalui sektor pertanian dan irigasi yang memadai, yang mana juga sektor pertanian dan irigasi ini masyarakat juga membentuk pembudidayaan ikan, yang mana juga salah satu sumber pencarian yang menghasilkan untuk masyarakat di sana. Pembangunan jalan juga dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Nah, dengan keterlibatan aktif masyarakat ini menjadikan prinsip untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun tantangan seperti tentunya ada penolakan terhadap proyek tertentu dan pengelolaan sumber daya, pemerintahan nagari ini terus mengedepankan dialog dan berdiskusi untuk mencarikan solusi bersama dengan masyarakatnya, dan terus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber dayanya secara efektif, serta Nagari Lubuk Basung ini diharapkan menjadi contoh suksesnya pembangunan berbasis partisipasi dan kebutuhan lokal. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, yang menjadi fokus utama dalam pembangunan Nagari Lubuk Basung ini tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan dan kemandirian terutama bagi perempuan. Adapun program-programnya seperti Dasa Wisma Tingkat Nagari, PKK, dan pelatihan keterampilan termasuk anyaman, memasak, dan mengelola hasil perikanan, yang mana dirancang untuk menciptakan masyarakat produktif dan mandiri. Potensi perikanan di Nagari Lubuk Basung ini dimanfaatkan untuk mengolah hasil tangkapan ikannya menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asin dan kerupuk ikan, yang mana meningkatkan pendapatan dan membuka peluang usaha juga, serta adanya program kebun dasawisma yang juga mengajak ibu-ibu untuk mengelola lahan kecilnya menjadi kebun yang produktif. Dan tentunya hal ini akan meningkatkan ekonomi sekaligus rasa kebersamaan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan negari ini yaitu adanya keterbatasan waktu dari ibu-ibu rumah tangga sehingga menghambat optimalisasi program. Pemerintahan nagari harus menyesuaikan jadwal kegiatan agar lebih fleksibel dan memberikan bimbingan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan usaha, termasuk aspek pemasaran dan juga keuangannya. Kemudian kolaborasi dengan lembaga masyarakat seperti PKK juga
memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan ini secara keseluruhan. Pemberdayaan di Nagari Lubuk Basung ini berhasil meningkatkan keterampilan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ekonomi keluarga, serta diharapkan menjadi model bagi nagari lain di Sumatera Barat. Kemudian lanjut, pelayanan publik di Nagari Lubuk Basung tentu telah berkembang pesat, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, inovasi baru, termasuk pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook juga, dan mereka juga menyediakan laman website yang bisa diakses untuk mempermudah informasi kepada masyarakat. Dan tentunya hal ini juga meningkatkan transparansinya, yang mana pemerintah Nagari Lubuk Basung ini mendapatkan peringkat nomor 4 sebagai nagari anti korupsi di Sumatera Barat. Dan tentunya mereka berharap pelayanan ini akan dapat lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, pemerintah nagari ini juga menyediakan layanan mediasi untuk menangani keluhan warga dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Fasilitas pendidikan juga tentu disediakan, serta fasilitas kesehatan di Nagari Lubuk Basung ini cukup memadai dengan lebih dari 34 sekolah dan 50 posyandu yang mendukung kesehatan ibu dan anak untuk mengatasi masalah stunting. Pemerintah juga bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memberikan bantuan gizi dan perbaikan rumah bagi keluarga yang rentan. Program-program ini tidak hanya fokus pada kebutuhan administratif saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga menjadikan Lubuk Basung ini sebagai contoh pelayanan publik yang inklusif dan juga peduli. Dan selain itu juga dalam pelayanan ini, pemerintahan Nagari Lubuk Basung menyediakan perpustakaan mini untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di usia dini. Mungkin lanjut. Mungkin selanjutnya analisis SWOT dari Nagari Batu Kambing yang akan disampaikan oleh Suraya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, eh, analisis SWOT Nagari Batu Kambing, yaitu yang pertama itu strength atau kekuatan. Nagari Batu Kambing memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung kemajuan wilayahnya. Sistem kepemimpinan yang dijalankan mengintegrasikan tradisi adat yang kokoh dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Kehadiran lembaga-lembaga seperti BAMUS, Nyenyak Mama, dan KAN menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif dan berbasis musyawarah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi salah satu keunggulan utama, ditunjukkan melalui semangat gotong royong dan pendekatan musyawarah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Pemerintah Nagari juga menunjukkan komitmen besar terhadap isu kesehatan, khususnya dalam penanganan stunting melalui program-program pemberdayaan yang terstruktur, akuntabel, dan meningkatkan tenaga ahli. Pelayanan publik di Nagari Batu Kambing dirancang secara sederhana namun efektif dengan sistem kontak langsung yang memastikan transparansi dan akurasi data. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Namun demikian, Nagari Batu Kambing ini juga terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai tujuan pembangunan menjadi kendala yang sering ditemui, sehingga pemerintah harus melakukan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan. Ketergantungan pada sistem pelayanan tradisional tanpa memanfaatkan teknologi digital dapat menghambat efisiensi administrasi, terutama di era digital saat ini. Selain itu, tingginya angka stunting menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses gizi dan edukasi kesehatan. Perubahan kebijakan seperti perpanjangan masa jabatan wali negari juga dapat menimbulkan tantangan adaptasi bagi struktur pemerintahan yang ada. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Di sisi lain, Nagari Batu Kambing memiliki berbagai peluang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penggabungan tradisi adat dengan tata kelola modern menawarkan peluang unik untuk membangun sistem pemerintahan yang harmonis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan memberikan manfaat langsung dalam mendukung distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat. Selain itu, program pemberdayaan yang terarah melibatkan pelibatan ahli dalam pelatihan dan sosialisasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, pertanian, dan peternakan.
Dukungan dari program pemerintah seperti dana desa, program keluarga harapan, dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan atau PPMP juga menjadi peluang besar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir itu threats atau ancaman. Adapun nagari batu kambing ini juga memiliki beberapa ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Resistensi awal dari masyarakat terhadap proyek pembangunan seperti perbaikan infrastruktur menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran publik. Ketergantungan pada tokoh-tokoh tradisional dapat menjadi penghambat jika sistem adat tidak responsif terhadap kebutuhan modern. Selain itu, ketergantungan pada bantuan eksternal seperti pendanaan pemerintah dapat mempengaruhi keberlanjutan program jika sumber daya tersebut berkurang. Kurangnya integrasi teknologi dalam pelayanan publik juga menjadi tantangan, karena dapat membatasi daya saing dan efisiensi pemerintah nagari di masa depan. Eh, Selanjutnya yaitu kaitkan kaitkan analisis dengan kajian teori. Eh, dari analisis SWOT tadi dapat dikaitkan dengan kajian teori tadi bahwa Nagari Batu Kambing menunjukkan kekuatan melalui integrasi tradisi adat dan tata kelola modern yang sesuai dengan teori kepemimpinan menurut Melayu SP Hasibuan. Peran Wali Nagari menggabungkan nilai-nilai adat dengan pendekatan modern untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Kelemahan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan pembangunan dan ketergantungan pada sistem pelayanan tradisional yang memerlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan sosialisasi. Peluang pembangunan seperti pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan dana desa selaras dengan teori pemberdayaan oleh Mardikanto dan Subianto yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ancaman yang dihadapi seperti resistensi terhadap perubahan dan ketergantungan pada bantuan eksternal perlu diatasi dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integrasi teknologi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya analisis SWOT dari Nagari Lubuk Basung. Yang pertama yaitu kekuatan. Kepemimpinan di Nagari Lubuk Basung ini seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya dipimpin oleh Wali Nagari Bapak Darmaira Putra SE Datuk Batua yang didukung oleh Sekretaris Nagari dan perangkat pemerintahannya termasuk 7 jorong dan 41 rukun kampung. Yang mana hal ini memastikan pelayanan yang efisien dan merata. Dan BAMUS yang berperan sangat penting juga dalam pengambilan keputusan berbasis musyawarah yang mana menjaga kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan di Nagari Lubuk Basung ini berfokus pada program prioritas seperti rumah layak huni, irigasi, dan infrastruktur jalan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang untuk memastikan proyek pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan lokal. Program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan pengelolaan perikanan menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pemerintahan nagari juga memanfaatkan media sosial yang mana dapat meningkatkan transparansi dan memperluas akses informasi. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi sebuah kekuatan yang mana ada 34 sekolah dan 50 posyandu yang tentunya akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Inovasi dalam pelayanan publik ini mencerminkan komitmen Nagari Lubuk Basung dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Selanjutnya, kelemahan dari Nagari Lubuk Basung ini dalam menghadapi sejumlah tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, yang mana kendalanya itu terletak pada rendahnya partisipasi, khususnya di kalangan ibu-ibu yang memiliki beban domestik tinggi, yang mana keterbatasan waktu mereka dapat menghambat keterlibatan optimal dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, tantangannya tentu mencakup resistensi masyarakat terhadap proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan. Penolakan ini tentu berakar dari kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lahan pribadi. Pemerintahan nagari juga dituntut untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan transparansi guna membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian keterlibatan sumber daya menjadi aktor penghambat kritis, yaitu anggaran terbatas, keterlambatan pencairan dana, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai,
tentu menghalangi kelancaran program pembangunan. Sebagai solusinya, pemerintah Nagari perlu memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal dan mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efisien dan inklusif. Kemudian selanjutnya yaitu peluang. Nagari Lubuk Basung ini memiliki potensi strategis untuk mengembangkan wilayahnya yang mana kekayaan sumber daya alam berupa lahan subur dan hasil perikanannya yang melimpah membuka peluang usaha bagi pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan yang juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya keberadaan 114 Niniak Mama ini menjadi aset sosial yang sangat berharga, yang mana juga berperan dalam menjaga adat dan penengah konflik serta mendukung kebijakan pemerintah yang berkontribusi signifikan pada stabilitas sosial di dalam negari. Kolaborasi ini tentu juga di berbagai bidang seperti puskesmas dan lembaga pendidikan yang mana juga membuka pengembangan program kesehatan dan peningkatan keterampilan masyarakat serta memanfaatkan teknologi digital yang mana menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan dan daya saing negari. Dengan memadukan potensi sumber daya alam, kearifan lokal, kolaborasi lintas sektor dan teknologi modern ini, Nagari Lubuk Basung tentu memiliki fondasi kuat untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang mana memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman. Nagari Lubuk Basong ini menghadapi ancaman kompleks yang mana berpotensi menghambat pembangunannya. Resistensi sosial menjadi tantangan utama dengan masyarakat yang sering menolak proyek pembangunan akibat khawatirnya akan berdampak terhadap lahan pribadi dan lingkungannya. Kemudian adanya keterbatasan dan ketergantungan dana tentu akan menjadi ancaman signifikan pada anggaran eksternal seperti dana desa dan APBN yang mana menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini tentu membutuhkan strategi yang diverifikasi sumber pendanaannya. Kemudian adanya isu sosial dan kesehatan, terutama masalah stunting dan ketimpangan ekonomi menjadi ancaman serius. Masalah gizi dan kesenjangan antar kelompok masyarakat dapat menghambat perkembangan potensi masyarakat dan menciptakan ketidakadilan sosial. Untuk mengatasi ancaman ini, Nagari Lubuk Basung perlu mengembangkan strategi adaptif yang mana menekankan komunikasi efektif, partisipasi masyarakat, kemudian diverifikasi pendanaan dan program pemberdayaan inklusif guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kaitannya dengan kajian teori. Dalam kajian teori ditunjukkan bahwasanya pembangunan di Nagari Lubuk Basung ini menerapkan sejumlah pendekatan teoritis modern dalam tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan Wali Nagari Bapak Darmaira Putra ini mencerminkan teori kepemimpinan partisipatif dan transformatif dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dan inspirasi pembangunan. Pembangunan nagari dilandasi prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan kelanjutan yang menempatkan kebutuhan masyarakat dan pertimbangan lingkungan sebagai prioritas. Melalui musyawarah dan perencanaan inklusif, Nagari memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat mengadopsi teori pemberdayaan komunitas dan kapital sosial yang menekankan pengembangan kapasitas individu dan penguatan hubungan sosial. Pelayanan publik pun telah mulai memanfaatkan teknologi digital dengan menerapkan konsep e-governance untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. Secara keseluruhan, Nagari Lubuk Basung ini menunjukkan upaya serius dalam mengintegrasikan teori-teori modern ke dalam praktik tata kelola pemerintahan lokal yang responsif dan berkelanjutan. Lanjut. Selanjutnya mengenai perbandingan antara kedua analisis yang akan disampaikan oleh Suraya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan antara kedua analisis. Perbandingan analisis antara Nagari Batu Kambing dan Nagari Lubuk Basung memiliki keunikan masing-masing yang tercermin dalam berbagai aspek. Di Nagari Batu Kambing menunjukkan kekuatan melalui integrasi tradisi adat dengan tata kelola modern yang diwujudkan melalui keterlibatan Bamus, Niniak Mama, dan Kan dalam pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah. Di sisi lain, Nagari Lubuk Basung memiliki keunggulan dalam struktur pemerintahan yang solid dengan perangkat desa seperti 7 jorong dan 41 rukun kampung yang memastikan pelayanan merata. Selain itu, Lubuk Basung juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Namun kedua nagari menghadapi tantangan signifikan. Batu Kambing harus menghadapi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan dan ketergantungan pada sistem pelayanan yang tradisional yang belum terintegrasi secara digital. Sebaliknya, Lubuk Basung memiliki kendala dalam partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam program pemberdayaan serta resistensi sosial terhadap beberapa proyek pembangunan. Meski demikian, kedua negara memiliki peluang besar untuk berkembang. Batu Kambing dapat memanfaatkan dukungan dana desa dan melibatkan ahli dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara Lubuk Basung dapat memaksimalkan kekayaan alam dan peran nenek mama dalam mendukung pembangunan. Ancaman seperti ketergantungan pada bantuan eksternal dan masalah stunting juga menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama. Dengan strategi inklusif, kedua negara dapat mengoptimalkan potensi mereka dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta berbasis pada kebutuhan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kedua negara memiliki keunggulan dan tantangan yang khas, mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan lokal di Sumatera Barat. Seperti Nagari Batu Kambing berhasil mengintegrasikan tradisi adat dan tata kelola modern dengan kekuatan pada partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti BAMUS dan Dinia Mama. Fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi isu stunting menjadi salah satu prioritas yang penting. Namun negara ini menghadapi tantangan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan dan keterbatasan integrasi teknologi dalam pelayanan publik. Sementara itu, Nagari Lubuk Basung menunjukkan keunggulan dalam struktur pemerintahan yang solid dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Potensi sumber daya alam seperti hasil perikanan dan pertanian menjadi peluang besar untuk mendukung perekonomian lokal. Namun Lubuk Basung juga menghadapi kendala dalam partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan resistensi terhadap pembangunan, serta ketergantungan pada dana eksternal. Secara keseluruhan, kedua negara ini memiliki potensi besar untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan jika mampu mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada melalui pendekatan yang partisipatif, inovatif, dan berbasis lokal. Maka Nagari Batu Kambing dan Nagari Lubuk Basung dapat menjadi pemerintahan desa yang berhasil menjaga tradisi sambil merespon kebutuhan masyarakatnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, uh, kami mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.